A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita keluarga semua. Yang kami hormati, di kami Bapak Muhammad Fadil Arif, calon bupati kita pada masa yang datang 2021. Ada yang mengatakan 2021 25, ada yang mengatakan 2001 2024, ada yang mengatakan 2026. Jadi kata Bapak Adil kemarin bahwa undang-undangnya belum, perpunya belum Bapak Adil. Jadi insya Allah itu kami berdua dengan Bapak Muhammad Fadil Arif ini Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian yang kami hormati orang-orang tua kita, kemudian kawan-kawan semua warga masyarakat Bungku khususnya Opung, kemudian hadirin hadirat, insya Allah ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama tentunya alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersama-sama dapat berkumpul dalam suasana sejuk macam ini. Karena kami ini memang dibesak ke dalam perkebunan nampaknya Pak Fadil kok. Kami juga pernah sekantor sama-sama orang perkebunan dulu. Jadi memang nuansanya jarang yang dalam rumah gitu nah. Pada sore hari ini tentunya senantiasa kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberi pencerahan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita, kemudian kita dapat menikmati hidup ini dari dunia mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Abang-abang dan yang tua-tua, kemudian adik-adik kita yang hadir pada saat ini, tadi sudah sampaikan oleh Pak Fadil bahwa beliau sekarang ini selagi menjabat Sekda Moro Jambi. Begitu juga saya. Insya Allah saya sudah mengundurkan diri minta pensiun. Karena batas usia pensiun sudah. Karena saya dikasih tugas oleh Pak Bupati menjadi sekda, makanya bisa diperpanjang sampai tahun depan. Tapi karena kami berdua insya Allah kami diamanahkan untuk mencalonkan diri jadi bupati wakil bupati, maka kami lebih cepat minta pensiun. Kalau saya pensiun berarti insya Allah sekdanya juga habis. Kira-kira gitu. Pada kesempatan ini, di tempat yang ini, yang sejuk ini, kami menyampaikan bahwa kami juga di dalam struktur pemerintahan ini sebagai sekretaris daerah. Pak Fadil juga pernah jadi sekda di Kabupaten Batanghari juga. Lah hijrah ke Moro Jambi jadi sekda Moro Jambi. Di dalam tataran administrasi pemerintahan, sekda itu biasanya yang ngelola itu. Tetapi di dalam hal kebijakan tidak bisa. Nah itulah mungkin Bapak Fadil ini ngajak kita bersama-sama untuk bagaimana untuk mengelola pembangunan itu betul-betul lebih cepat dirasakan. Percepatan pembangunan tadi sudah sampaikan oleh Bapak Fadil. Ketika kita berhadapan dengan situasi dan kondisi, Bungku ini wilayahnya cukup luas, 84.000 hektar. Coba bayangkan, Siko Modosubo Ilir itu mungkin besar lah Siko dah. Sudah kecamatan. Tapi situasi Bungku ini memang agak jauh dari kota. Ibu kotanya Bojubang. Makanya umpamanya di bidang kesehatan, rumah sakitnya di Bojubang sana. Di Penerokan. Ya Pak ya. Jadi kalau ada orang sakit nak bawa ke Penerokan, daripada bawa Penerokan enaklah bawa ke rumah sakit itu. Kalau tidak itu enaklah ke Sungai Bahar, jalannya elok ke sana. Nah, makanya orang Bungku ko tidak mau menjadi KTP Batanghari, enak dari KTP Moro Jambi. Itu akibatnya. Akses jalannya juga tidak elok, apalagi listrik. Nak kawin nak Moro Jambi tak? Itu. Jadi itu yang kita rasakan pada saat ini. Di samping juga ada solusi konflik terhadap tanah, baik itu lawan perusahaan kehutanan, lawan Tahura maupun lawan perusahaan perkebunan. Itu ada konfliknya. Tidak pernah putus-putusnya. Itu yang di dalam hal
yang terjadi. Kemudian juga kita lihat listrik juga memang belum masuk juga. Jalan apalagi Pak Badil. Iya. Nah, dari Bungku ke sana dari Johor kan. Johor ke sana minta ampun apalagi sih kau kan kira-kira gitu. Nah itu bagian itu. Kemudian di dalam infrastruktur lain seperti apalagi yang telekomunikasi tadi, mencari sinyal kata Pak Badil tadi, mencari ke atas bukit juga kan ya. Kadang-kadang naik atas rumah, kadang-kadang naik atas kayu lah. Nah, itu zaman dulu. Dunia sudah berkembang, kita memang agak terlambat. Memang daerah-daerah pinggiran itu kalau tidak kita cepat, kita bersama-sama, kadang-kadang tertinggal. Nah, akibat daripada kekompakan kita juga masing-masing. Orang berjuang cuma kadang-kadang kelompok-kelompok ini dia lah. Gitu. Dulu Kecamatan Bungku ini juga pernah dimekarkan dari zaman Pak Badil, salah Pak Badil ya. Pemekaran desa, Bungku tidak ada dipecahkan. Entah apa masalah kami tidak ngerti juga. Pak Badil ini kan diterima, Pak. Waktu Pak Badil zaman sekda ya, Pak. Batas belum jelas batas. Batas. Jadi sengketa batas antara Muaro Jambi dengan Batanghari juga tidak pernah selesainya. Yang sudah selesai batas dengan Serolangun, batas dengan Tanjab Jabung Barat sudah, dengan Muaro Jambi belum. Mudah dari Salang-Lang sampai Siko. Macam mana nak menyelesaikan administrasi kependudukan, administrasi pemerintahan ini belum jelas. Kira-kira gitu. Kemudian kita lihatkan bersama terhadap pembangunan kita khususnya daerah Bungku ini pendidikan. Pendidikan itu insya Allah tahun ini kalau tidak ada dicoret dapat pembangunan puskesmas Bungku, Adel. Oh, alhamdulillah. Ya, karena kami dulu melihat bahwa Bungku itu adalah jauh tempatnya, pasarnya belum, banyak lagi yang lain. Memang butuh perhatian khusus terhadap Bungku ini karena Bungku ini jumlah penduduknya banyak, jumlah wilayahnya luas, infrastruktur dasarnya itu jalan, listrik segala macam itu masih sangat kurang, apalagi masuk sekolah. Sekolah kalau salah SMP 36 ya? Iya. Nah, itu. Ada satu, Pak. Hah? Oh, satu atap yang dekat RT 40, 30. Johor Baru. Rapat itu. Iya, iya. Itu masih papan dah lah. Ya. Tapi jalannya elok. Tidak ada lubang, kira gitu, Beh. Kalau batas Johor ke sana tadi lubang yang besar-besar. Kalau siku bisa ngebut. Cuma asal tahan beputih kepala. Kira-kira gitu. Jadi situasi itu memang tentunya bersama-sama dengan masyarakat terhadap pembangunan yang infrastruktur dasar ini memang Bungku agak lambat. Kemarin memang Bungku itu dari ujung itu baru 31 miliar tuh baru bangun rejit beton itu. Cuman mendapatnya segitu lah nampak. Berapa? 4 kilo lebih. Coba bayangkan. 4,6. 31 miliar. Ya, kalau kita mau jalan itu tidak cukup APBD kita setahun untuk Bungku sudah cukup. Kira-kira gitu. Kalau duit kita retik. Kemudian kemarin dilanjutkan tahun 2020 ini tadi dapat 27 miliar. Tapi oleh karena pengaruh Covid itu tadi makanya tidak jadi. Nah, belum lagi daerah pembaik ke sana. Apalagi kita nak rencana kita jalan yang menghubungkan Muaro Jambi dengan Serolangun. Itu yang kelemahan-kelemahan kita. Kemudian di dalam hal pelayanan kesehatan tadi sampai Pak Badil, sebaiknya memang pelayanan kesehatan itu langsung dekat ke masyarakat. Rumah sakitnya di Penorokan, rumah psikodo, bidannya adalah seorang. Kalau salah ketemu saya kemarin, rumah bidannya ada, tapi cuma seorang di situ. Kapan ada? Saya tanya berapa gaji kamu? 30.000. Bidan. Nah, udah minta duitnya dengan masyarakat. Kira-kira gitu. Tapi kadang-kala memang masyarakat kita itu kurang mau datang ke puskesmas. Katanya kemarin lah sampai kalau Bapak Badil, ketika orang datang ke puskesmas kadang yang nerimo itu merengut, iya pula kalau kadang-kadang ada ketik di situ. Nah, itu bentuk pelayanannya yang harus belum maksimal.
Jadi itu yang kami sampaikan. Begitu juga terhadap sekolah. Sekolah kita baru WC-nya belum tentu pangkalnya kemarin akreditasi terhadap sekolah dasar. Kemudian terhadap ekonomi tadi sampaikan Bapak Fadil, macam mana kita nak cepat ngangkut hasil pertanian gitu. Kemudian kita di Siko juga masalah resolusi konflik. Ada yang berbatasan dengan reki, ada yang memang buat yang HTR ataupun HKM baru. Nah, itu yang dengan kehutanan. Ada juga berbatasan dengan warna kasita maupun agro alam sejahtera. Begitu juga terhadap perusahaan perkebunan, ada asiatik. Itu yang kami sampaikan. Untuk itu makanya kami berkeinginan dengan Pak Fadil bersama-sama kita dengan masyarakat, kita berjuang membangun masyarakat kita yang lebih baik lagi ke depan. Tadi yang cita-citakan oleh Pak Fadil, kalau tak kita mulainya kapan lagi kira itu. Jadi kata Pak Fadil yang lama aku macam gasing, bawa putar-putar lah, tak berubah-ubah. Tapi berubahlah dikit, balik lagi sama dan tidak, nama tak berubah nama itu. Jadi saya rasa yang itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian secara pribadi saya memang dilahirkan di Mersam, orang tua saya Mersam, punya bini orang Palembang, kemudian besarnya juga di Mersam, sekolahnya sampai ke Jambi. Punya anak 2, lah kawin galau. Kira gitu. Punya cucu 2. Dengan nengok cucu tu lah. Jadi itu yang saya alami dalam hal pendidikan. Saya lebih banyak di bidang pertanian, perkebunan. Banyaklah sering ke sini dulu dalam hal konflik usaha perkebunan maupun dengan kehutanan. Mudah-mudahan kita dapat mencermati secara bersama-sama. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam diskusi kita ke depan, biar kami nanti dengan Pak Fadil mencari rumusan paling tidak, walaupun ada kami paling tidak penajaman terhadap keadaan dan kenyataan yang ada di desa kita, yang dirasakan dari adik-adik dan keluarga masyarakat kita. Saya rasa itu dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah SWT. Senantiasa kita memohon ampunan dan ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kunangan Jaya 1, Kunangan Jaya 2 kepingin sekali mekar desa gitu kan, pingin sekali mekar desa. Nah, bagaimana tanggapan Bapak calon bupati ini nanti kalau udah jadi, apa sanggup memekarkan apa bagaimana gitu? Itulah yang saya tanyakan.